Selamat siang, bertemu lagi dengan saya Alfa Sekadero di berita terkini. Berita kali ini adalah tentang epidemiolog sebut PSBB transisi hanya pelengkap penanganan COVID-19. Epidemiolog dari Griffith University Diki Budiman menyebut kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Transisi merupakan strategi yang bersifat tambahan atau pelengkap dalam penanganan COVID-19. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menurut dia, harus melakukan tes pelacak dan pelacakan. Lalu, dilanjutkan dengan isolasi dan karantina mandiri. Itu atau tes dan pelacakan adalah strategi utama, ucap Diki kepada kompas.com, Selasa, tanggal 8, bulan Desember 2020. Strategi tersebut harus dioptimalkan, sebab jika tidak, maka akan ada PSBB berulang-ulang yang tidak diketahui kapan berakhirnya. Diki menyebut pandemi di Jakarta juga dipengaruhi oleh daerah penyangga, yakni Jawa Barat dan Banten. Pengendalian pandemi di kedua wilayah itu juga disebut belum optimal. Tentunya kondisi pandemi di daerah penyangga akan memengaruhi situasi pengendalian COVID-19 di ibu kota apabila tidak ada pengendalian di perbatasan, dan ini akan terus terjadi selama pengendalian ini tidak dilakukan secara setara dan merata di berbagai wilayah, terutama yang ada dalam satu pulau, ucap Diki. Pada akhirnya Diki mengatakan pengendalian pandemi harus dilakukan dengan sinergi dan kerjasama antar daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Kerjasama ini harus difasilitasi pula oleh pemerintah pusat. Ini yang harus dilakukan perubahan, dan sampai saat ini belum ada perubahan itu, tutur Diki. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Rakyat Penyakitan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia, mengatakan penambahan kasus positif di Jakarta per Selasa tanggal 8 bulan Desember 2020 sebanyak 1.174 kasus. Dengan demikian, kumulatif kasus positif COVID-19 di ibu kota yang terkonfirmasi sampai hari ini menjadi 1.461 kasus. Dari jumlah tersebut diketahui 13.248 orang telah menyatakan sembuh dengan tingkat kesembuhan mencapai 90,2%. Sementara sebanyak 2.842 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian sebesar 1,9%. Dwi mengatakan presentasi ini lebih rendah dibanding dengan tingkat kematian nasional yang mencapai 3,1%. Adapun jumlah kasus aktif di ibu kota kini turun sebanyak 22, sehingga jumlah orang yang masih dirawat atau menjalani isolasi mandiri kini menjadi 11.511 orang. Demikian dari berita ini yang saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang.